Teman-teman, Mikael lagi berada di Bukit Golgota, Bukit Kalpari, Bukit Tengkorak. Yaitu di mana Tuhan Yesus Kristus sebelum disalibkan. Ini adalah satu bagian dengan tempat Tuhan Yesus Kristus disalibkan, yaitu di Tanjung Tanah Merah di sana. Di Bukit Golgota, Bukit Kalpari, Bukit Tengkorak. Tempat Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Di sana. Tanjung Tanah Merah. Tempatnya Tuhan Yesus Kristus disalib. Tempatnya Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Kalau di belakang sini yang tutup dengan demah-demah, dengan pohon-pohon, rumput-rumput, inilah tempat sejarah Tuhan Yesus Kristus dilahirkan 2000 tahun berapa lamanya di tanah Bapa di Israel oleh melalui seorang perawan, itu Maria, Ibu Feya Hamdani, Malaikat Puji-pujian, Ratu Esther, Ibu Ribka. Inilah tempatnya. Dan danau ini atau lautan kaca ini, kitab Wahyu yang berasal keluar dari Papua, dari timur Indonesia, tempat terbitnya matahari. Dulunya ini adalah danau, di mana semua pulau ini mereka disatukan. Tapi karena satu dan hal, karena kesombongan umat manusia, sehingga danau ini dipecahkan. Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, merubah semuanya. Di belakang ini, belakang gunung ini atau di gunung ini adalah Gunung Sion. Mana ya? Oh ya, Gunung Sion, Gunung Kudusnya Tuhan, tempatnya para malaikat. Yaitu di mana setiap orang ya nama-namanya terus berkehidupan, mereka akan masuk di dalam Gunung Kudusnya Tuhan, yaitu Gunung Sion, Gunung Siklop nama sekarang. Dimana kalau orang yang meninggal, kalau nama-namanya terus berkehidupan di setiap negara, setiap bangsa, mereka akan masuk di dalam Gunung Kudusnya Tuhan, Gunung Kerajaan Surga. Kalau mereka berhasil melewati membaca pendengaran firman. Dan di bawah sini, di bawah Bethlehem ini, di bawah sini tempatnya, kalau dibicara itu tempatnya Mikael melihat di alam roh ini, tempatnya tabungnya suntikan vaksin besar, di mana Anjus ini berlakunya keluarnya dari kitab Wahyu, juga keluarnya dari sini. Wahyu 13 keluarnya dari sini. Ini kuncinya, tempat tabungnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman mempunyai mata rohani, akan melihat, bisa mengetahui tentang rahasia-rahasia surga ini. Kalau rahasia surga ini adalah rahasia yang dahsyat, yang tidak bisa dimahami oleh memakai logika, harus memakai iman, sehingga Bapak Ibu teman-teman dapat memahaminya. Dan di Galilea situ, di tempat Galilea, ya di mana Rasul Simon Petrus, dia menjala ikan, hingga dirubah oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi seorang penjala manusia, itu memberitakan Injil bersama Tuhan Yesus Kristus dengan para saksi-saksinya. Dan 99% manusia tetap percaya kepada iblis, tidak percaya kepada Tuhan, sehingga banyak mereka membunuh saksi surga, para rasul, para nabi, dan setiap orang percaya dibunuh. Dan juga di Galilea itu ada kuburnya Abraham, keluarganya Abraham atau Ibrahim, dan setiap orang percaya kuburannya di situ. Ini adalah, Indonesia adalah tanah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu teman-teman memakai logika, tidak akan memahami. Kalau memakai iman, memakai mata roh, akan memahami rahasia surga ini. Demikian kesaksian firman tentang rahasia surga, tempat Tuhan Yesus Kristus dilahirkan 2000 tahun berapa lamanya di Bethlehem situ. Ini Bethlehem nih, daerah Bethlehem. Tanjung Tanah Merah itu
adalah tempat Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Bukit Golgota, Bukit Kalvari, Bukit Tengkorak. Sion, Gunung Kudusnya Tuhan atau Bukit Sion. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29 bagi setiap orang yang percaya. Amin. Indonesia adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman, engkau berjaga-jaga berpuasa setiap saat sehingga engkau memahami tentang rahasia-rahasia surga ini. 1. Hanya orang miskin pemiliknya. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 2. Pelacur dan pemungut pajak lebih dulu masuk surga. Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. 3. Perang naga. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 4. Sorganya sempit, hanya 1400 mil atau 2200 km. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya dan tingginya sama. 5. Penghuninya cuma 144.000 orang. Padahal pemeluk Kristen 2 miliar lebih di seluruh dunia, tidak tahu sisanya akan ditempatkan di mana. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000, yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. 6. Khusus 12 suku Israel, yang setiap sukunya boleh membawa 12.000 orang saja. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wahyu 7 ayat 5-8. Dari suku Yehuda, suku Ruben, suku Aher, suku Naftali, suku Manasye, Shimeon, suku Lewi, suku Issakhar, suku Zebulon, suku Yusuf, suku Benyamin, masing-masing 12.000. 7. Terdapat hajatan. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Ada penjual minyak. Matius 25 ayat 8 sampai dengan 10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab berita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Wah,